staf bank dan nasabah lain mulai mencibir dan menghinanya. Ia datang hanya untuk menarik 1 juta untuk biaya hidup sederhana. Aku duduk di tepi jembatan penyeberangan, menghirup udara pagi Jakarta yang bercampur asap kendaraan dan aroma nasi uduk dari warung pinggir jalan. Kehidupanku saat ini memang tak bisa disebut glamor jauh dari kata mewah. Aku tinggal di sebuah kamar sempit di lantai 3 kos-kosan tua di bilangan Senayan, dengan tembok retak dan kasur tipis sebagai alas tidurku. Tapi aku bersyukur masih punya atap di atas kepala, karena banyak orang di kota ini bahkan tidak memiliki itu. Namaku Aditya Putra. Meskipun akar-akar ini, orang lebih sering menyapaku dengan pandangan meremehkan. Mungkin karena pakaianku yang compang-camping, rambutku yang jarang dirapihkan, atau sepatu tuaku yang solnya sudah terlepas. Aku bukan pengemis, tapi kadang orang melihatku seperti satu. Bukan kesalahan mereka sepenuhnya, juga penampilan memang selalu menjadi nilai awal manusia menilai sesama. Aku pernah punya impian sederhana, punya kedai kopi kecil, tempat anak-anak muda bisa belajar dan berkumpul tanpa dipandang rendah. Tapi, untuk merealisasikan itu, hari ini aku harus melakukan sesuatu yang agak aneh. Aku berdiri, merogoh sakuku mencari dompet usang yang kulindungi dengan plastik agar tidak basah saat hujan. Di dalamnya hanya ada kartu ATM dan beberapa lembar uang receipt. Tidak banyak, tapi cukup untuk naik bus menuju Bank Mandiri Plaza Indonesia, cabang yang katanya paling elit di Jakarta. Saat sampai di depan gedung bank, aku menarik napas dalam-dalam. Pintu kaca otomatis membuka. Dinginnya pendingin ruangan langsung menyergap tubuhku. Suara dering telepon dan suara staf bank saling bersahutan. Aku masuk, mencoba menjaga postur tegak, walaupun hati mulai gemetar. Aku sadar betul bagaimana penampilanku akan dinilai di tempat sekelas ini. Seorang wanita, paruh baya, dengan seragam rapi dan rambut tertata datang mendekatiku. Ia tersenyum, tapi matanya memandangku dengan tatapan ragu. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Aku ingin ambil uang, Mbak," jawabku pelan. "Oh, tentu. Silakan ke teller, atau jika jumlahnya besar, kami bisa layani di ruang VIP. Hanya 1 juta rupiah saja." Wajahnya sedikit berubah. Matanya menyipit sejenak, lalu ia menunjukkan senyum formal yang terasa dingin. "Silakan ke meja teller nomor 3. Aku mengangguk, lalu berjalan ke arah yang ditunjuk. 2 orang nasabah sedang dilayani. Salah satunya seorang ibu muda dengan tas branded. Sementara yang lain, seorang pria setengah baya dengan jas biru gelap. Pandangan mereka singgah sejenak padaku, lalu beralih lagi pada layar HP mereka saat giliranku. Tiba, aku memberikan kartu ATM dan KTP milikku kepada teller muda bernama Andika. Dia tampak muda, mungkin seusia denganku, 27 tahun. Ia menerima dokumen dengan ekspresi biasa, lalu mulai mengetik di komputer. Beberapa detik berlalu, lalu wajahnya berubah. "Maaf, Pak, ini rekening Bapak." Aku tersenyum kecil. "Ada masalah?" Andika menoleh ke kanan dan kiri, lalu memanggil manajer senior. "Ibu Ratna?" Wanita separuh baya dengan rambut pendek bergelombang dan jas biru itu datang dengan langkah cepat. Ia melihat layar monitor, lalu menatapku dengan tatapan heran. "Bapak, Aditya Putra?" "Iya, benar. Silakan ikut saya ke ruang VIP." Aku mengernyit. "Cuma mau ambil 1 juta rupiah kok, Bu." Ia tetap tersenyum, tapi sorot matanya sudah berbeda. Lebih hormat, lebih waspada. Aku mengikutinya ke ruang VIP yang sepi, dengan sofa empuk dan lampu redup. Seorang staf langsung membawakan teh hangat dan kue kering. Ini semua terasa seperti mimpi. "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi. Pak, kami baru saja memproses transaksi Bapak." Aku meneguk teh itu. Hangat, enak. Jumlahnya memang tidak besar, cuma 1 juta rupiah. Ibu Ratna menatapku, lalu tersenyum. "Pak Aditya, kami baru saja memverifikasi saldo Anda. Dan ternyata totalnya adalah Rp30 triliun. Detik itu juga, suasana ruangan berubah. Staf yang tadinya acuh mulai berdatangan. Beberapa berbisik-bisik, telepon berdering cepat. Aku hanya tersenyum. Aku tahu ini akan terjadi. Aku tahu, sekali lagi, cara mereka memperlakukanku akan berubah. Tapi kali ini, aku tidak ingin kemewahan. Aku hanya ingin satu hal, diakui sebagai manusia yang pantas dihargai. Aku masih duduk di sofa empuk ruang VIP Bank Mandiri. Sementara Ibu Ratna menjelaskan sesuatu yang sudah aku tahu, bahwa rekeningku berisi Rp30 triliun. Tapi bagi mereka,
Itu adalah angka ajaib yang bisa mengubah karier seseorang hanya dalam 1 hari. Pak Aditya, kami sangat terhormat bisa melayani Bapak hari ini, ujar Ibu Ratna dengan suara rendah dan penuh hormat. Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan Bapak sepenuhnya dapat terpenuhi. Aku meneguk teh hangatku perlahan, menikmati setiap tegukan. Di luar, orang-orang seperti aku mungkin sedang mencari upah harian atau menunggu bis kota yang penuh sesak. Tapi di dalam ruangan ini, dunia lain terbuka. Dunia yang dulunya asing bagiku. Aku cuma mau ambil 1 juta rupiah, Bu. Kataku lagi. Kali ini lebih tenang. Ia tersenyum, tapi matanya menunjukkan rasa tidak percaya. Baik, Pak, kami akan proses penarikan tersebut. Namun, jika Bapak berminat untuk melakukan investasi atau kerjasama dengan bank kami punya tim manajer investasi yang siap membantu. Aku diam sejenak. Aku bisa saja langsung berdiri, ambil uangku, lalu pergi begitu saja. Tapi hati kecilku berkata, biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya meremehkan seseorang karena penampilannya. Berapa lama proses penarikan? Tanyaku. Maksimal 2 jam, Pak. Karena jumlahnya relatif kecil, kami bisa percepat. Aku plan. Kalau penarikan besar, misalnya seluruh saldo, wajah Ibu Ratna langsung berubah. Matanya melebar. Ia menelan ludah. Seluruh saldo, Pak, iya. Apakah bisa? Ia mengetik cepat di laptop yang dibawa stafnya. Beberapa detik kemudian, ia menghela napas. Secara teknis bisa, Pak. Tapi perlu konfirmasi lebih lanjut, verifikasi tambahan, dan izin dari kantor pusat. Prosesnya mungkin butuh waktu 1 atau 2 hari. Tapi jika Bapak bersedia menunggu, kami akan pastikan semua berjalan lancar. Aku tersenyum tipis. Aku pikirkan dulu. Dari luar ruangan, aku bisa melihat beberapa staf berbisik-bisik. Ada juga yang memandangku dengan tatapan tak percaya. Mereka yang tadi menertawakan penampilanku, sekarang berusaha menjaga jarak agar tidak kelihatan memandang rendah. Satu teller bahkan buru-buru membersihkan mejanya saat sadar aku pernah berdiri di depan mejanya tadi. Saat itu, aku teringat masa lalu, ketika aku masih tinggal di panti asuhan, seringkali orang dewasa memandangku sebagai anak masalah. Saat bekerja di bengkel motor, bosku sering menyuruhku membersihkan oli bekas, meskipun aku bisa memperbaiki mesin. Dan ketika aku sempat menjadi pengemis, orang hanya melihatku sebagai sampah masyarakat. Padahal, di balik semua itu, aku punya otak, punya mimpi, punya jiwa, dan sekarang, aku punya uang. Pak Aditya, apakah Bapak ingin kami siapkan mobil antar jemput? Tanya Ibu Ratna. Aku tertawa pelan. Tidak usah. Aku naik bus kok ke sini, wajahnya kaget. Bus? Oh, tentu. Tapi kami sangat senang bisa melayani Bapak hari ini. Aku mengangguk. Terima kasih. Aku tidak marah. Aku juga tidak bangga. Aku hanya manusia biasa yang ingin dihargai sebagai manusia. Beberapa jam kemudian, uang 1 juta rupiah telah masuk ke dompetku. Aku meninggalkan kartu ATM-ku di bank, meminta mereka menonaktifkan rekening lama itu. Aku tidak ingin lagi menggunakan sistem yang pernah memperlakukanku seperti sampah. Keluar dari gedung bank, matahari mulai condong ke barat. Udara Jakarta kembali panas dan penuh polusi. Aku berjalan menuju halte bus dengan dompet yang masih tipis, tapi hati yang lebih ringan. Di tengah riuh kendaraan, aku mengeluarkan secari kertas dari sakuku. Di atasnya tertulis sebuah nama, Ruang Hati. Ya, impianku belum berubah. Bokendengen 300 triliun di rekening, aku tetap ingin membangun kedai kopi dan ruang belajar itu. Bukan untuk kaya, bukan untuk dipuja, tapi agar tidak ada lagi anak muda yang merasa diremehkan seperti diriku dulu. Langkahku mantap. Karena hari ini bukan uang yang membuatku dihargai, melainkan cara aku memperlakukan orang lain, meski mereka pernah menyakitiku. Aku duduk di pinggir trotoar, menunggu bus kota yang biasa kuambil setelah keluar dari bank. Langit sore ini agak mendung, tapi anginnya cukup menyenangkan, tidak terlalu panas seperti biasanya. Aku menghirup napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Perlahan, masih terngiang tadi pagi. Ekspresi Ibu Ratna saat mengetahui jumlah saldoku. Pandangan hormat yang tiba-tiba muncul. Semua itu membuatku tersenyum kecil, bukan karena bangga, tapi karena ironis. Dulu, mereka memandangku sebagai sampah. Sekarang, aku justru seperti raja yang baru turun takhta. Aku merogoh sakuku, mencari ponsel lama yang jarang kugunakan. Layarnya retak, tapi masih bisa menyala. Aku membuka pesan masuk yang sudah beberapa hari tertunda. Ada satu pesan dari nomor asing.
Pak Aditya, saya Maudi dari majalah Insight. Saya ingin wawancara tentang rekening Bapak. Mohon hubungi saya. Aku diam sejenak, tidak ada niat untuk membalas. Aku bukan selebriti, aku hanya orang biasa yang hidupnya tiba-tiba berubah. Tapi, mungkin, suatu hari nanti, aku akan ceritakan semuanya. Karena semua ini tidak mungkin terjadi tanpa sebab flashback. 2 tahun lalu saat itu, aku masih tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di bilangan Cipinang. Pekerjaanku serabutan, kadang meniadi, tukang ojek online, kadang bekerja di bengkel motor, bahkan pernah menjadi porter di pasar. Uang selalu pas-pasan, kadang cukup makan sekali sehari. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur Jakarta, seseorang datang ke rumahku. Ia seorang pria tua dengan jas hitam dan payung biru. Wajahnya tenang, matanya tajam, tapi teduh. Aditya Putra, tanyanya. Aku mengangguk ragu. Ia tersenyum. Nama saya Pak Aryo. Saya kenal ayahmu dulu. Jantungku berdebar. Aku tidak pernah tahu siapa ayahku. Ibuku meninggal saat aku lahir. Dan ayahku kabarnya pergi entah kemana. Tidak ada foto, tidak ada surat, tidak ada jejak. Ayah saya, Pak Aryo mengangguk pelan. Dia teman baik saya, seorang investor hebat. Sayangnya, ia menghilang setelah krisis ekonomi tahun ke-98. Tapi sebelum menghilang, ia menitipkan sesuatu padaku. Aku terdiam. Dia percaya bahwa kamu akan menjadi orang besar. Dia menitipkan sebuah rekening yang selama ini saya kelola. Dan hari ini, saatnya aku menyerahkan semuanya padamu. Aku tidak langsung percaya. Tapi ia memberiku dokumen, akta, dan akses ke rekening yang isinya sangat sulit dipercaya. Awalnya, aku pikir itu lelucon, tapi setelah verifikasi, ternyata benar, ada lebih dari 200 triliun di dalamnya. Pak Aryo pun berkata, gunakan uang ini untuk hal yang bermakna. Ayahmu tidak ingin kamu menjadi sombong atau tamak, tapi dia ingin kamu menjadi manusia yang peduli pada sesama. Beberapa bulan kemudian, Pak Aryo meninggal, entah karena usia atau penyakit, tapi ia telah memberiku warisan yang lebih dari sekadar uang. Tujuan hidup kembali ke masa kini bus kota tiba. Dan aku naik. Di dalamnya, seorang anak muda sedang membaca buku bisnis. Di pojok, seorang ibu menjaga anaknya yang tertidur. Di belakang, seorang pemuda dengan jaket compang-camping sedang mengetik di HP-nya. Mungkin mencari pekerjaan. Aku memandang mereka semua. Aku dulu seperti mereka. Bahkan mungkin lebih rendah. Tapi sekarang, aku punya kesempatan untuk membantu mereka. Namun, pertama-tama, aku harus kembali ke masa lalu. Harus bertemu orang-orang yang pernah mengenalku, orang-orang yang pernah meremehkanku, dan juga yang tetap percaya padaku, meski aku tak punya apa-apa. Aku membuka notes kecil di ponselku, dan mulai menulis nama-nama. Andi Pak Joko Busri Guru SD Rina 4 nama, yang penting bagiku. 4 orang yang harus kutemui. Karena sebelum membangun ruang hati, aku harus menutup luka hati yang belum sembuh. Aku tiba di Bandung pagi itu. Setelah naik kereta ekonomi dari stasiun Gambir, aku memilih kelas ekonomi bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin merasakan lagi bagaimana rasanya menjadi orang biasa, orang yang tidak dikenal, yang bisa diam-diam mengamati dunia tanpa sorotan. Tujuanku kali ini adalah satu nama, Andi. Kami bertemu pertama kali saat masih kecil. Di panti asuhan Cempaka Putih, Andi lebih tua dariku 2 tahun, dan selalu melindungiku ketika ada anak lain yang ingin mengejekku, karena penampilanku yang lusuh. Ia seperti kakak bagiku. Namun, beberapa tahun setelah kami keluar dari panti, hubungan kami mulai renggang. Aku sibuk mencari uang, ia bekerja sebagai teknisi komputer. Lalu suatu hari, aku mendengar kabar bahwa ia sempat terlibat kasus pencurian data perusahaan tempatnya bekerja. Setelah itu, ia menghilang dari radar hidupku. Sekarang, setelah semua ini, setelah 300 triliun masuk ke rekeningku, aku ingin mencarinya, bukan untuk menolongnya dengan uang, tapi untuk membuktikan sesuatu. Setelah menyusuri beberapa gang kecil di bilangan Antapani, aku akhirnya menemukan warung servis komputer kecil bernama Jaya Teknik. Di dalamnya, seorang lelaki sedang membetulkan laptop pelanggan. Aku tersenyum. Andi? Ia mendongak. Matanya melebar. Adit, kamu? Aku mengangguk. Ia langsung bangun dan memelukku erat. Seperti dulu, seperti saudara. Gila, lo masih hidup? Katanya sambil tertawa. Aku ikut tertawa. Lo juga ternyata masih di sini, Ea menggeleng. Ya, balik lagi ke titik nol. Tapi sekarang, aku benerin komputer sendiri. Pelanggan kesel ke Shilen. Tapi cukup buat hidup. Aku mengangguk.
Bagus, kami ngobrol lama tentang masa lalu, tentang kenangan di panti, tentang rindu pada suasana sore yang hangat dan riuh. Tapi tak lama, obrolan itu pun sampai pada satu topik yang sulit dihindari. Aku dengar lo punya duit banyak sekarang, katanya sambil memperbaiki kabel laptop. Beneran? Aku diam sejenak. Iya, tapi bukan hasil curang. Warson Dari, seseorang yang percaya padaku. Andi menatapku. Lo pasti marah ya sama mereka yang dulu nyakitin lo? Aku menggeleng. Aku nggak mau balas dendam. Aku cuma pengen tunjukkan kalau kita bisa lebih besar dari masa lalu. Andi tersenyum kecil. Lo emang beda, Adit. Aku menjawab pelan. Kita semua bisa beda, asal mau coba. Beberapa hari setelahnya, aku kembali ke Jakarta. Tujuan selanjutnya, Pak Joko, mantan bosku di bengkel motor. Dulunya, ia sering menyuruhku membersihkan oli bekas meskipun aku bisa memperbaiki mesin motor. Katanya, kamu kan cuma anak jalanan, jangan mimpi jadi montir profesional. Saat aku datang ke bengkel lamanya, ia langsung kaget. Lo balik lagi? Iya pak, saya cuma mau bilang, saya tidak dendam sama bapak. Ia termenung. Masa? Iya. Lo nggak marah sama saya? Aku tersenyum. Saya malah berterima kasih, karena perlakuan bapak, saya belajar bahwa nilai manusia bukan dari pekerjaannya, tapi dari usaha dan hatinya. Ia menepuk bahuku. Lo emang hebat, Adit. Lebih hebat dari saya. Hari itu, aku juga mengunjungi Bu Sri, guru SD-ku dulu. Ia pernah memarahiku di depan kelas, hanya karena aku tidak punya sepatu layak. Saat aku tiba di rumahnya, ia hampir tidak percaya. Adit, itu kamu? Iya, Bu. Saya pulang. Ia memelukku. Maafin Bu Sri ya, nak. Dulu Bu Sri pikir kamu tidak akan punya masa depan. Aku menggeleng. Sekarang saya punya masa depan, dan saya ingin ajak ibu bantu bangun masa depan anak-anak. Lanjut, Bu Sri menangis pelan. Saat kembali ke kos-kosanku, malam telah menjelma. Langit Jakarta gelap, penuh polusi dan lampu neon. Aku duduk di kasur tipisku, memandang langit-langit retak. Aku tidak membawa uang banyak hari ini, tapi aku membawa sesuatu yang lebih berharga. Kedamaian, aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin membalas budi, membalas semua kesedihan dengan kebaikan, membalas semua penghinaan dengan pengertian. Dan besok, aku akan mulai membangun ruang hati. Matahari belum terbit ketika aku membuka laptop tua di atas meja kayu usang di kamar kosku. Layarnya sedikit goyang, tapi masih cukup baik untuk menyelesaikan tugas yang ingin kuselesaikan pagi ini. Aku memasukkan username dan password ke dalam sistem perbankan onlineku. Halaman utama muncul. Saldo rekeningku masih seperti biasa. Rp30 triliun. Angka itu tidak berubah. Tapi hari ini, aku akan mengubah segalanya. Aku masuk ke menu pengaturan, lalu pilih opsi penutupan rekening. Sebuah notifikasi muncul. Apakah Anda yakin ingin menutup rekening ini? Semua akses akan dinonaktifkan, dan dana akan dialihkan ke rekening tujuan. Aku diam sejenak. Jariku pegang di atas trackpad. Aku bukan orang yang mudah sentimental. Tapi rekening ini punya sejarah tersendiri bagiku. Ini adalah rekening pertama yang kumiliki setelah Pak Aryo memberiku warisan tak terduga. Tempat semua uang itu berkumpul. Tempat awal hidupku berubah. Tempat dunia mulai melihatku sebagai manusia yang layak dihargai tapi sekarang. Aku sadar satu hal. Uang bisa mengubah cara orang memandangmu. Tapi hanya kamu yang bisa menentukan cara kamu memandang dirimu sendiri. Aku klik ya. Proses penutupan dimulai. 2 hari kemudian, aku datang ke cabang Bank Mandiri yang sama tempat. Semuanya bermula. Bedanya, kali ini aku menggunakan identitas baru, bukan Aditya Putra lagi. Tapi nama samaran yang sengaja kubuat agar tidak mudah dikenali. Ibu Ratna masih ada di sana. Ia menyambutku hangat seperti biasa. Tapi ia tidak mengenalku. Aku puas dengan itu. Aku membuka rekening baru, tanpa embel-embel kemewahan atau fasilitas VIP. Hanya rekening biasa, untuk orang biasa. Karena meskipun uangku banyak, aku ingin tetap menjadi Aditya yang sederhana. Saat proses selesai, petugas bank bertanya, "Bapak ingin mengaktifkan layanan prioritas?" Aku tersenyum. Tidak usah, saya cuma butuh rekening yang bisa dipakai bayar listrik dan beli beras. Ia tertawa pelan. Keluar dari bank, aku merasa lega, seolah beban masa lalu telah terlepas sepenuhnya. Beberapa hari setelahnya, aku mulai mencatat ide-ideku tentang ruang hati di sebuah buku catatan kulit tua yang kusimpan dari masa kuliah dulu.
Di dalamnya, aku tulis, ruang hati adalah tempat di mana setiap anak muda bisa belajar, berkarya, dan merasa dihargai, tanpa dipandang dari mana mereka berasal. Di sini, kita tidak mengukur nilai seseorang dari dompet atau penampilannya, tapi dari hati dan usaha mereka. Aku mulai menggambar denah sederhana, lantai dasar, kedai kopi dengan konsep minimalis dan ramah lingkungan. Lantai 2, ruang belajar, dengan buku-buku referensi gratis dan komputer bekas yang sudah direparasi. Lantai 3, studio musik dan ruang diskusi. Biayanya tidak murah tapi aku siap, bukan dengan uang saja, tapi dengan visi dan kerja keras. Aku juga mulai mencari tim. Orang-orang yang percaya pada impianku, yang tidak peduli apakah aku kaya atau miskin, yang penting adalah niat baik dan semangat untuk membantu sesama. Satunya adalah Siti, seorang arsitek muda yang kutemui di media sosial. Ia tertarik dengan proyekku dan bersedia membantuku merancang bangunan. Kami janji bertemu minggu depan. Pada malam harinya, aku duduk di balkon sempit kamar kosku, melihat langit Jakarta yang gelap dan penuh polusi, suara klakson mobil, dan anjing liar saling bersahutan. Tapi di tengah hiruk-pikuk kota ini, hatiku tenang. Aku ingat kata-kata Pak Aryo sebelum ia meninggal. Jangan pernah gunakan uang itu untuk kesombongan. Gunakanlah untuk membantu orang lain. Karena hanya dengan itu, kamu akan benar-benar merasa hidup. Dan aku percaya, mulai dari sini, mulai dari ruang hati, aku akan menjalankan pesan itu. Langkah pertama selalu yang paling sulit. Setelah menutup rekening lama dan mulai dengan identitas baru, aku mengambil keputusan penting. Memulai pembangunan ruang hati di lahan kosong milik bekas panti asuhan. Tempatku dulu tinggal. Tempat itu kini sudah tidak aktif, tapi masih bisa digunakan jika direnovasi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa punya tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar uang. Aku janji bertemu Siti pagi ini. Ia arsitek muda yang kutemui lewat media sosial. Kami hanya kenal lewat pesan teks dan beberapa panggilan video, tapi ia tampak antusias dengan visiku. Kami sepakat bertemu di depan bekas panti. Jam 8 pagi saat aku tiba, Siti sudah ada di sana. Ia memakai jaket jeans biru, celana kargo hijau tua, dan membawa ransel besar berisi sketsa dan alat ukur. Pagi, Pak Aditya, sapanya ramah. Ayo masuk, jawabku sambil membuka gerbang besi yang berkarat. Kami melewati halaman yang penuh rumput liar, menuju bangunan utama, yang terlihat tua, tapi masih kokoh. Atapnya sedikit bocor, cat temboknya mengelupas. Tapi bagiku, tempat ini penuh kenangan. Tempat aku pernah jatuh, tapi juga belajar bangkit. Siti melihat sekeliling dengan tatapan analitis. Bangunan ini masih bisa direnovasi, tapi butuh banyak pekerjaan. Aku tersenyum. Aku siap kerja keras. Cuma butuh panduan. Kalau begitu, kita mulai dari denah dan anggaran. Di bawah pohon mangga yang teduh, kami membuka laptop dan mulai mendiskusikan konsep ruang hati. Lantai dasar akan menjadi kedai kopi bernama Hati Kecil, dengan konsep minimalis dan ramah lingkungan. Bukan tempat untuk gaya-geyon, tapi tempat anak-anak muda bisa berkumpul tanpa tekanan ekonomi. Kopi dijual dengan harga terjangkau, atau bahkan bisa dibayar dengan tenaga, seperti membersihkan ruangan atau membantu pelanggan lain. Lantai 2 akan menjadi ruang belajar dengan buku-buku referensi gratis, komputer bekas yang telah direparasi, dan area diskusi. Aku ingin semua orang punya akses pendidikan, meskipun mereka tidak punya biaya. Lantai 3 akan menjadi studio musik dan ruang kreatif, tempat anak-anak muda bisa membuat lagu, podcast, atau proyek seni lainnya. Di sini, bakat bukan dinilai dari seberapa mahal instrumen yang dimiliki, tapi dari semangat berkarya. Siti mencatat semua ideku dengan teliti. Kadang ia memberiku saran teknis, seperti pemilihan material ramah lingkungan atau desain interior yang hemat energi. Lo emang pengen banget bikin ini? Tanyanya setelah agak lama mendengarkan. Iya, ini bukan cuma impian, ini misi hidup. Ia tersenyum. Gue suka cara lo bicara, gue mau bantu sampai akhir. Aku menjabat tangannya. Terima kasih. Setelah itu, aku mulai mencari tim inti untuk ruang hati. Selain Siti sebagai arsitek dan desainer interior, aku butuh seorang manajer operasional barista relawan pendidikan teknisi IT komunitas lokal yang bisa diajak kerja sama beberapa hari kemudian. Aku bertemu Andi lagi. Ia bersedia membantuku mengatur sistem IT dan perangkat lunak untuk layanan digital ruang hati.
Lalu ada Rina, mantan pacarku dulu yang sempat meninggalkanku karena merasa aku tidak punya masa depan. Saat aku menghubunginya, ia malah menangis. Adit, gue minta maaf. Dulu gue salah menilai lo. Aku tersenyum. Sekarang bukan soal masa lalu. Sekarang, gue butuh bantuan lo. Lo bisa bantu ngelola program belajar. Iya, pasti. Aku akan buktikan bahwa gue bisa jadi bagian dari sesuatu yang baik. 2 minggu setelahnya, proses renovasi dimulai. Aku menyewa beberapa tukang lokal, dan relawan dari komunitas pemuda setempat turut membantu. Kami membersihkan halaman, mengecat ulang tembok, memperbaiki atap, dan mulai membangun dapur kecil untuk kedai kopi. Setiap hari, aku pulang dengan tubuh lelah, tangan kotor, dan pakaian penuh debu. Tapi, hatiku ringan, bahkan lebih ringan daripada ketika aku menarik uang triliunan di bank dulu. Karena kali ini, aku tidak sedang menunjukkan kekayaan. Aku sedang menunjukkan tujuan hidup pada malam pertama setelah listrik diaktifkan. Aku duduk sendirian di lantai 2. Cahaya lampu redup menyala. Suara angin malam menyusup melalui ventilasi kayu yang baru saja dipasang. Aku membuka buku catatan lamaku dan menulis. Hari ini, langkah pertama ruang hati dimulai. Bukan dengan uang, tapi dengan usaha. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan keikhlasan. Semoga tempat ini bisa menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang pernah merasa tidak dihargai, termasuk diriku. Aku menutup buku itu, lalu menatap langit-langit. Besok, kerja akan terus berlanjut, dan aku siap menjalaninya. Pagi itu, aroma cat masih menyengat di udara. Kami baru saja menyelesaikan pengecatan lantai 2 seminggu lalu. Dan hari ini, kami mulai memasang rak buku serta peralatan belajar. Siti sibuk mengatur tata letak ruangan, sementara Andi sedang menginstalasi jaringan internet lokal untuk layanan digital di ruang hati. Kami semua bersemangat. Namun, belum sempat aku menikmati suasana pagi yang hangat, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat, Pak Aditya, suara di telepon terdengar serius. Iya, saya sendiri. Saya dari Dinas Perizinan Kota Jakarta Selatan. Ada beberapa dokumen terkait pembangunan bangunan Bapak yang perlu diverifikasi ulang. Mohon kunjungan ke kantor kami sore ini. Aku mengerutkan dahi. Izinnya sudah lengkap kok. Kami sudah ajukan semua sesuai prosedur. Ya, tapi ada laporan dari warga sekitar tentang aktivitas ilegal di lokasi tersebut. Jadi perlu peninjauan lebih lanjut. Aku diam sejenak. Laporan ilegal? Padahal kami hanya ingin membangun ruang belajar dan kedai kopi untuk anak-anak muda. Akan saya datangi. Jawabku tenang. Setelah sampai di kantor dinas, aku langsung disambut oleh seorang petugas administrasi yang tampak agak cemas. Pak Aditya, kami sudah lihat dokumen Anda. Semua izin sudah sesuai, tapi sayangnya, ada laporan dari salah satu tokoh masyarakat setempat. Ia menyebut bahwa lahan itu digunakan untuk aktivitas ilegal termasuk perdagangan barang bekas tanpa izin, hingga dugaan pelatihan radikalisme. Aku terkejut. Radikalisme? Itu fitnah besar. Dan aku tahu siapa yang mungkin berada di balik ini. Pak Joko, mantan bosku di bengkel motor, yang dulunya meremehkanku, kini memiliki bengkel besar tidak jauh dari lokasi ruang hati. Beberapa bulan lalu, ia sempat protes karena proyek kami akan menarik banyak pemuda ke area itu dan mungkin akan mengurangi pelanggan bengkelnya. Aku mencoba menjelaskan situasi dengan tenang kepada petugas, menunjukkan surat-surat resmi, rekomendasi dari kelurahan, hingga foto-foto proses renovasi. Setelah cukup meyakinkan, mereka akhirnya bersedia mencabut laporan tersebut sebagai investigasi awal tapi waku tahu. Ini belum selesai saat kembali ke lokasi ruang hati. Aku melihat sesuatu yang membuat darahku mendidih. Lantai dasar tempat kedai kopi akan dibuka penuh coretan vandalisme. Kata-kata kasar tertulis di tembok. Jangan berani-berani melawan bengkel Joko. Ini wilayah kami. Di dalamnya, beberapa kursi kayu rusak. Bahkan salah satu komputer bekas yang sudah direparasi oleh Andi telah hilang. Aku mengepal tinju. Marah, tapi mencoba tenang. Siti mendekat. Ini pasti ulah Pak Joko atau orangnya. Aku mengangguk. Iya, dia tidak terima kita ada di sini. Andi ikut bicara. Lo mau lapor polisi? Aku menggeleng. Tidak, aku tidak akan membalas dendam seperti dulu. Tapi aku juga tidak akan mundur. Hari itu juga, aku mendatangi bengkel Pak Joko. Iya. Sedang minum kopi di depan toko, mengenakan jaket kerja biru tua. Saat melihatku, ekspresinya langsung berubah. Lo lagi cari masalah ya? Aku tersenyum. Enggak, cuma mau ngomong. Ia mendengus. Lo pikir bisa main-main di wilayah gue?
Lo mikir hidup segampang itu? Aku duduk di bangku kosong di sebelahnya. Gue cuma pengen bantu anak-anak muda, Pak. Bukan rebutan pelanggan. Gue nggak butuh uang dari mereka. Yang penting, mereka punya tempat untuk belajar dan berkarya. Ia diam, tapi matanya masih dingin. Lanjutkan. Dulu, Bapak bilang gue cuma anak jalanan. Gue cuma pantas jadi tukang bersih-bersih oli. Tapi sekarang, gue di sini. Bukan untuk balas dendam, tapi biar gue bisa tunjukin kalau anak jalanan pun bisa punya mimpi. Ia termenung. Aku menepuk bahunya. Gue harap Bapak bisa dukung kami. Atau minimal, biarkan kami bekerja tanpa gangguan. Ia menghela napas panjang. Lo emang beda, Adit. Malam itu, kami membersihkan kembali tembok yang dicoret. Siti menawarkan ide untuk mengubah coretan itu menjadi mural. Bertuliskan, di sini, kami percaya pada masa depan. Di sini, kami percaya pada hati. Dan aku setuju, kami semua lelah. Tapi semangat kami tidak pernah padam. Karena inilah bagian dari perjalanan. Menjadi baik. Meski dunia mencoba menjatuhkanmu, hari itu, udara, pagi terasa lebih ringan. Burung-burung berkicau di atas pohon mangga, depan bangunan. Aku berdiri di depan pintu utama ruang hati, menatap tulisan besar yang baru saja dipasang. Ruang hati kedai kopi, ruang belajar, inspirasi bersama aku menarik. Napas panjang. Inilah saatnya. Kami membuka ruang hati untuk umum. Hari ini, Siti sibuk menata meja dan kursi di lantai dasar, Andi sedang memastikan jaringan internet sudah stabil, dan Rina mulai mengatur buku-buku di perpustakaan kecil. Di Sadet Lane, beberapa relawan muda membersihkan area studio musik yang akan digunakan sore nanti untuk sesi diskusi seni. Aku memandang semua ini dengan hati hangat. Dulu, aku hanya punya impian kecil, punya tempat aman untuk belajar dan berkarya. Sekarang, impian itu menjadi nyata dan bukan hanya untukku, tapi untuk siapapun yang ingin mencoba. Pintu dibuka jam 8 pagi. Beberapa orang mulai datang. Ada pelajar dari sekolah sekitar yang penasaran dengan ruang belajar gratis. Ada juga pekerja muda yang ingin menikmati kopi dengan suasana yang berbeda. Dan ada juga anak-anak jalanan yang biasanya tidur di emper toko. Kini duduk di meja belajar sambil membaca buku. Salah satunya adalah Fajar, seorang remaja 15 tahun yang sering kulihat mondar-mondir di dekat lokasi. Ia tidak punya keluarga, tinggal sendiri, dan kadang bekerja serabutan. Saat ia masuk, matanya langsung tertuju pada rak buku. Boleh baca? Tanyanya ragu, aku tersenyum. Silakan, boleh baca, belajar, atau bahkan kerjain PR. Semua gratis. Yeay, diam sejenak, lalu duduk di salah satu kursi. Perlahan, ia mulai membuka buku IPA kelas 10. Tidak banyak kata yang keluar dari mulutnya, tapi ekspresinya berbicara banyak. Sebuah harapan sedang lahir beberapa minggu setelah pembukaan. Fajar mulai hadir setiap hari. Kadang ia bantu bersih-bersih kedai, kadang ia ikuti sesi belajar yang kami adapt. Suatu hari, Siti bertanya padanya, "Lo pengen jadi apa nanti, Far?" Fajar diam sejenak, lalu menjawab pelan, "Aku nggak pernah mikirin masa depan. Tapi sejak di sini, aku mulai percaya kalau aku bisa jadi apa-apa." Aku tersenyum. Kamu cuma butuh kesempatan, dan kesempatan itulah yang ingin kuhadirkan lewat ruang hati. Setiap hari, semakin banyak Fajar-Fajar lain yang muncul, anak-anak muda dari latar belakang kurang beruntung, tapi penuh potensi. Mereka datang bukan karena kemewahan atau fasilitas mahal, mereka datang karena merasa dihargai. Selain pendidikan dan kreativitas, kami juga mulai menjalin kolaborasi dengan komunitas lokal. Ada kelompok pemuda yang membantu kami menyelenggarakan pelatihan vokasi. Ada juga ibu-ibu PKK yang menyumbangkan makanan untuk acara rutin bulanan. Satu kali, kami mengadakan acara bertajuk Mimpi di Atas Kursi, di mana anak-anak muda bisa bercerita tentang cita-cita mereka. Ada yang ingin jadi dokter, guru, montir, hingga musisi independen, semua mimpi dihargai. Aku ingat kata-kata Pak Aryo dulu. Jangan gunakan uangmu untuk kesombongan. Gunakanlah untuk membantu orang lain. Dan inilah caraku menggunakan warisan itu, bukan untuk mobil mewah atau rumah besar, tapi untuk memberikan ruang bagi hati-hati yang selama ini diremehkan. Pada malam pertama, setelah acara selesai, aku duduk sendirian di lantai 2. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma kopi yang masih tersisa dari siang tadi. Aku membuka buku catatanku dan mulai menulis. Hari ini, ruang hati bukan lagi sekadar impian. Ini adalah kenyataan, tempat di mana anak-anak muda seperti Fajar
bisa menemukan tujuan hidup mereka. Ini adalah jawaban dari masa lalu yang pernah meremehkanku. Bukan balas dendam, tapi balas budi. Terima kasih, Pak Aryo, terima kasih. Masa lalu. Karena kalian, aku menjadi manusia yang lebih baik. Aku menutup buku itu, lalu menatap langit Jakarta yang gelap, di tengah kota yang penuh tekanan dan ketidakadilan. Ada satu tempat kecil yang tetap percaya pada nilai-nilai manusia. Itulah ruang hati. Aku duduk di lantai 2 ruang hati, menatap layar ponselku yang baru saja menerima notifikasi dari media sosial. Sebuah video pendek tentang Fajar sedang viral di mana ia membacakan puisi buatannya sendiri di hadapan puluhan anak muda. Dengan ekspresi percaya diri yang belum pernah kulihat sebelumnya. Judul videonya, anak jalanan yang menemukan mimpinya di ruang hati di bawahnya. Ribuan komentar mulai bermunculan. Keren banget konsep tempat ini. Mau juga ada di kota. Saya terharu lihat transformasi Fajar, bagaimana caranya jadi relawan. Aku tersenyum kecil. Tidak menyangka bahwa apa yang kami bangun dari nol bisa menyentuh begitu banyak orang. Dan itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari setelah video itu viral, aku mulai menerima pesan dari berbagai daerah. Ada dari Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Makassar. Semua bertanya hal yang sama. Apakah bisa dibuka cabang ruang hati di kota kami? Aku tidak langsung menjawab ya. Aku tahu, membangun satu ruang hati saja butuh waktu, tenaga, dan kesabaran. Apalagi jika harus menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi aku juga tahu satu hal, jika kita bisa memberikan ruang bagi hati yang diremehkan, maka kita wajib mencoba. Aku mengumpulkan tim inti. Siti, Andi, Rina, dan beberapa relawan senior. Kami rapat sederhana di kedai bawah. Kita sudah punya sistem kerja yang stabil, kata Siti. Kalau mau ekspansi, kita perlu rencana yang lebih terstruktur. Andi menambahkan, minimal, kita perlu koordinator di tiap kota, orang-orang yang benar-benar percaya pada visi ini. Aku mengangguk. Aku akan keliling beberapa kota, bukan untuk menjadi pemimpin atau selebriti, tapi untuk mencari orang-orang yang siap menjalankan semangat ruang hati di wilayah mereka. Pertama, aku memilih Yogyakarta. Selain karena banyaknya anak muda kreatif di sana, aku juga ingin melihat bagaimana komunitas lokal bisa menjadi mitra kuat dalam proyek ini. Saat sampai di sana, aku bertemu dengan Faris, seorang mahasiswa sastra yang aktif di komunitas seni lokal. Ia mendengarkan visiku dengan antusias. Aku suka idenya, katanya. Di Jogja, banyak anak muda yang punya bakat, tapi tidak punya akses. Tempat seperti ruang hati bisa jadi solusi. Aku tersenyum. Kalau kamu mau, aku ajarkan konsep. Dasarnya, selebihnya, kamu yang atur sesuai kebutuhan daerah sini. Ia mengangguk mantap. Kami mulai bekerja sama. Dengan bantuan komunitas lokal, mereka berhasil mengubah bekas gedung sekolah yang tidak terpakai menjadi lokasi pertama ruang hati di luar Jakarta. Setelah Jogja, giliran Bandung dan Surabaya yang menyusul. Kami tidak menggunakan uang besar untuk membangun semuanya. Kami hanya memberikan panduan visi, konsep dasar, dan pelatihan singkat kepada koordinator lokal. Selebihnya, mereka yang membuat ruang hati milik mereka sendiri. Di Bandung, ruang hati menjadi pusat diskusi, budaya dan literasi digital. Di Surabaya, fokus pada pelatihan vokasi dan seni tradisional. Di setiap kota, identitasnya berbeda, tapi prinsipnya sama. Harga diri tidak ditentukan oleh penampilan atau dompet, tapi oleh usaha dan hati. Setelah beberapa bulan melakukan perjalanan ke berbagai kota, aku akhirnya kembali ke Jakarta. Tubuhku lelah, tapi hatiku ringan. Aku duduk di meja biasa, di sudut kedai ruang hati. Fajar sedang membantu pelanggan memesan kopi. Sementara Siti sedang merekam video dokumenter mini tentang perkembangan ruang hati. Aku membuka buku catatanku dan mulai menulis. Dulu, aku hanya ingin punya tempat aman untuk belajar dan berkarya. Sekarang, tempat itu telah menjadi milik banyak orang. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang semangat, tentang keyakinan bahwa setiap orang berhak dihargai. Dan aku bersyukur bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Aku menutup buku itu, lalu meneguk kopiku yang mulai dingin. Di luar, matahari terbenam perlahan. Dan di seluruh Indonesia, ruang hati mulai bersinar. Matahari pagi menyinari kota kecil di lereng Gunung Ciremai, tempat aku memilih untuk tinggal beberapa tahun terakhir. Rumahku sederhana, 2 kamar, dapur kecil, dan halaman belakang yang kutanami sayuran. Tidak ada kemewahan, tidak ada sorotan media, hanya kedamaian dan suara burung yang menyambut setiap pagi.
Aku menikmati hidup seperti ini. Setelah Ruang Hati berkembang hingga puluhan cabang di seluruh Indonesia, aku memutuskan untuk mundur dari pusaran sorotan. Aku tidak lagi muncul di acara TV atau wawancara majalah. Aku juga tidak pernah menggunakan nama Aditya Putra dalam aktivitas sehari-hari di luar sana. Orang-orang tahu tentang Ruang Hati. Mereka tahu bahwa itu lahir dari seorang mantan, anak jalanan yang punya visi besar. Tapi siapa diriku sebenarnya? Itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang kita tinggalkan. Beberapa bulan lalu, aku membuka surat dari Siti. Ia masih aktif sebagai salah satu koordinator nasional Ruang Hati. Dalam suratnya ia menulis, "Adit, hari ini, Ruang Hati sudah memiliki lebih dari 50 cabang di seluruh Indonesia. Anak-anak muda dari berbagai latar belakang datang, belajar, dan menemukan jalan mereka sendiri. Kamu mungkin tidak logi terlihat, tapi semangatmu tetap hidup di hati banyak orang." Aku tersenyum membacanya, bukan karena bangga, tapi karena lega. Lega bahwa impianku tidak mati begitu saja. Bahkan tanpa kehadiranku, Ruang Hati tetap berdiri, kokoh dipimpin oleh orang-orang yang percaya pada nilai-nilai yang sama. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengunjungi Jakarta lagi. Bukan untuk bertemu pejabat atau pengusaha, tapi untuk mengunjungi bekas lokasi panti asuhan tempatku dulu tinggal. Saat sampai, panti itu sudah tutup, bangunannya kosong, temboknya retak-retak, dan daun pintunya berkarat. Aku duduk di bangku kayu tua di bawah pohon mangga, tempat dulunya kami sering berkumpul, dan di sanalah aku mulai merenung. Dulu, aku adalah anak yang diremehkan, dianggap sampah, hanya karena tidak punya uang atau keluarga. Tapi sekarang, aku bisa melihat betapa berharganya setiap manusia terlepas dari latar belakang mereka. Aku ingat Pak Rio, mentor yang memberiku warisan tak ternilai. Aku ingat Fajar, Andi, Siti, Rina, semua orang yang pernah percaya padaku ketika dunia tidak melakukannya, dan aku bersyukur, karena semua itu membuatku menjadi manusia yang lebih baik. Beberapa minggu setelah kunjungan itu, sebuah buku terbit, Ruang Hati, Kisah Pria yang Mengubah Dunia dengan Kebaikan, ditulis oleh Maudi, reporter yang dulu mencoba mewawancaraimu. Buku itu menceritakan perjalanan hidupku secara lengkap, dari masa kecil hingga berdirinya Ruang Hati. Tapi, aku tidak pernah membacanya. Bukan karena tidak tertarik, tapi karena bagiku, hidup ini bukan soal dicatat atau dipuja. Soal apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Dan aku yakin, aku sudah meninggalkan sesuatu yang berarti pada malam terakhir di Jakarta. Aku duduk di lantai 2 Ruang Hati yang pertama. Tempat semuanya dimulai. Di sekelilingku, anak-anak muda sedang belajar, berdiskusi, dan bercerita tentang mimpi mereka. Aku membuka buku catatanku yang sudah usang, dan menulis, "Hari ini, aku merasa damai. Aku tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada dunia. Aku pernah diremehkan karena penampilan. Aku pernah dibenci karena punya uang. Tapi sekarang, aku hanya ingin satu hal, agar tidak ada lagi anak muda yang merasa tidak berharga. Ruang Hati akan terus ada, bukan karena aku, tapi karena semangat itu tidak pernah punah, dan aku akan selalu percaya bahwa harga diri tidak dinilai dari dompet atau penampilan, tapi dari hati dan usaha." Aku menutup buku itu, lalu berdiri. Langkah-langkahku membawaku keluar dari gedung. Langit malam penuh bintang, kota Jakarta masih ramai, tapi hatiku tenang, karena aku telah menemukan tempatku di dunia. Dan itu bukan di atas panggung, tapi di dalam hati. Orang-orang yang pernah merasa diremehkan,